Ada titik ini, Mu Yun memandang Kaisar Xuan Hao dan bahkan lebih bingung. Kenapa kamu membiarkan Dila mati? Hanya karena dia berasal dari keluarga Lei kuno. Begitu Mu Yun mengatakan ini, Kaisar Xuan Hao sedikit terkejut, dan kemudian berkata, kamu bahkan tahu ini. Mu Yun, kamu pikir aku tidak tahu apa-apa? Berdiri dengan tangan ke bawah dan lihat Kaisar Xuan Hao. Kaisar Xuan Hao segera berkata sambil tersenyum, saya adalah musuh hidup dan mati. Mu Yun tercengang. 9 kaisar surgawi tidak memiliki hubungan yang baik satu sama lain, tetapi kebencian terhadap hidup dan mati terlalu besar, bukan? Setidaknya seorang ayah. Mu Yun, aku dengan tulus bekerja sama denganmu, dan kamu dan aku mungkin memiliki lebih banyak kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Kaisar Xuan Hao berkata lagi, jangan berpikir bahwa kaisar dan penggembala adalah musuh bebuyutan. Ketika kita bertemu, kita bertarung dan membunuh. Bukan niatnya agar ayahku ingin membunuhmu, tetapi orang-orang di belakangnya tidak ingin kamu hidup, tetapi ayahku tidak mempedulikanmu sampai kamu mencapai tingkat kaisar dan membiarkanmu tumbuh dewasa. Itu adalah bintang kaisar, Kaisar Huan. Mereka mendambakan takdirmu. Kaisar ke-9 mewakili keberuntunganmu dan peluang tak terbatas di masa depan. Mereka menginginkannya. Kaisarku Xuan Hao, setidaknya tidak pernah menembakmu. Kaisar Xuan Hao berkata dengan serius, kamu pikir itu hanya keluarga Phoenix. Aku akan memperhatikannya, kecuali Yuyan duduk di keluarga Phoenix, mudah bagiku untuk menghancurkan keluarga Phoenix. Yuyan, di zaman kuno, ia disebut kaisar. Sekarang ia menempati urutan ketiga dalam daftar Changlan, kedua setelah Xiao Wentian dan pedang Yuncu dari keluarga naga. Kaisar Xuan Hao berkata lagi, apakah menurutmu Qin Meng Yao dapat melihatku? Menurutmu apa yang dapat dilakukan Bing Xiao Chen kepadaku? Aku tidak hanya menantikan wajah ayahmu, tetapi juga berharap dapat menjelaskan sesuatu kepadamu. Aku tidak ingin membunuhmu, dan tidak perlu membunuhmu. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia bersenandung, kalau begitu kamu harus melihat apakah kamu bisa membunuhku sekarang. Pada saat ini, Mu Yun tiba-tiba mengubah nadanya dan berkata, Kaisar Xuan Hao, siapa dewa kuno di belakangmu? Begitu ucapan ini keluar, Kaisar Xuan Hao sedikit terkejut. Mu Yun kemudian berkata, para dewa dan kaisar kuno itu didukung oleh kekuatan para dewa dan kaisar kuno. Kamu juga harus memilikinya, jika tidak, kamu tidak akan mengabaikan ayahmu. Kaisar Xuan Hao tidak berkata apa-apa. Aku akan memikirkan kerjasama yang kamu katakan. Sekarang pergilah dan lihat bagaimana keadaan istriku. Apakah kamu ingin menghentikanku? Mu Yun berkata lagi, aku juga tidak menghentikanmu. Kaisar Xuan Hao tersenyum dan berkata lagi, jika Anda memikirkannya, datanglah kepada saya kapan saja. Oke, kata-kata itu jatuh, dan Mu Yun langsung pergi. Saat ini, Kaisar Xuan Hao dikelilingi oleh Kaisar Wan Zheng, Huan Zizi dan Liu Fang. Kita berempat harus membunuhnya, Liu Fang berkata perlahan saat ini. Mengapa? Namun Kaisar Xuan Hao berkata, apa yang Anda dan saya kejar adalah alam dewa Jalan Agung. Mu Yun, seperti yang saya katakan tadi, dia bukanlah musuh kita. Jika Anda tidak memprovokasi dia, dia tidak akan mendapat masalah. Anda, sayangnya, dia tidak mempercayaiku. Liu Fang mendengar ini, tetapi berkata, mungkin dia tahu bahwa Kaisar Radium tidak mudah dibunuh. Tidak, Kaisar Xuan Hao menegaskan, jika dia mengetahuinya, saya dengan tulus bekerja sama dengannya. Bahkan jika dia tahu bahwa Kaisar Radium adalah anggota keluarga Lei, dia akan bertarung dengan Kaisar Radium demi 3 harta karun besar. Dia terlihat lembut dan kurus di masa lalu. Sifat anak laki-laki yang sulit diatur tidak dapat diubah, begitu pula Mu Qingyu. Kaisar Xuan Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, di dunia Changlan ini, hanya ada sedikit orang yang bisa menjadi bidak catur Kaisar Dewa Kuno dan pantas untuk diubah menjadi bidak catur, dan bisa menjadi bidak catur, tapi ini tentang permainan catur, hanya ayahku Diming dan Mu Qingyu. Kaisar Xuan Hao berkata sambil tersenyum masam, ketika bidak catur itu terlalu penting dan bahkan mempengaruhi bidak catur lainnya, pemain catur harus banyak mempertimbangkan apakah akan bergerak atau tidak. Kaisar Xuan Hao kemudian berkata, tidak peduli apa, baju besi Huang Tianzi dan kapak tak terbatas Kaitian diserahkan kepada Kaisar Radium oleh ayahnya. Baik sengaja atau tidak, Mu Yun harus melawan Kaisar Radium di masa depan. Kaisar Wan Zheng segera berkata, Kaisar Radium tidak akan menjadi lawan Mu Yun. Iya, tapi,
Bagaimana bisa orang Lei membiarkan Dila mati? Kaisar Xuanhao segera berkata, kembali saja. Di sisi lain, Mu Yun menuju perbatasan Phoenix. Sebelum mencapai batas Phoenix, saya melihat sesosok tubuh berdiri di sana di luar batas Phoenix. Melihat Mu Yun muncul, pria itu segera melangkah maju, membungkukkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu Mu Yun? Hei, 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 aku Bing Yi. Qin Meng Yao adalah saudara perempuanku, dan saudara iparku hukum itu baik. Mu Yun mendengar ini dan menatap pemuda di depannya. Dia berusia awal 20-an. Dia mengenakan kemeja putih panjang. Kulitnya putih dan lembut. Dia tampak seperti wajah putih kecil. Tapi saya harus mengatakan bahwa dia terlihat sangat tampan dan memiliki semangat bajingan. Sekilas, wanita mudah menyukainya. Kakak ipar, Bing Yi berkata lagi, ada apa denganmu? Mu Yun tersenyum dan mendatangi Bing Yi. Kemudian dia menjabat tangannya dan langsung meninjunya. Bang! Sebuah ledakan besar terdengar. Tubuh Bing Yi langsung mengalami kemunduran, dan saat berikutnya, Mu Yun muncul di depannya, pukulan lain dan langsung mengayunkannya. Raungan sedih terus terngiang-ngiang. Hingga lama kemudian, belasan sosok tiba-tiba muncul di kejauhan. Gembala, berhenti, Gembala. Sebuah suara bergema melalui. Saya hanya melihat seorang pria muda memimpin, bersinar dalam baju besi biru. Saat ini, saya segera berteriak, Gembala, berhenti. Saat ini, Mu Yun hanya menggendong pemuda berbaju putih dan menatapnya. Prajurit dari keluarga S Phoenix. Itu kamu. Mu Yun memandang pria terkemuka itu. Jenderal Bing Yunzong dari keluarga Bing Huang, Mu Yun pernah melihat pria ini di reruntuhan suci Xiaoyao. Di awan es, kamu datang tepat pada waktunya. Mu Yun memegang Bing Yi dengan mata hitam dan sudut mulutnya berdarah serta kepala babi di tangannya dan berkata, anak laki-laki ini mengaku sebagai saudara laki-laki Bing Yi dan Meng Yao. Menurutmu aku bodoh? Tahukah saya bahwa hanya ada Putri Meng Yao, kepala suku Bing Xiaochen, dan Nyonya Lan Yingbao. Saat ini, Bing Yun memandang Bing Yi dengan wajah sedih. Dia tidak tahan. Dia gemetar dan tersenyum, Gembala, saya salah paham. Dia, benar-benar Bing Yi dan saudara laki-laki Tuan Qin Meng Yao. Apa? Mu Yun menatap pemuda di tangannya. Bing Yi langsung menangis, melepaskan diri dari Mu Yun, berlari ke arah Bing Yun, melemparkan dirinya ke pelukan Bing Yun dan menangis. Di perbatasan Phoenix, di aula Istana Es. Bing Yi memegang kepala babi dan menatap Mu Yun dengan wajah sedih. Saat ini, di depan aula dan di atas singgasana, Bing Xiaochen duduk seperti gunung, dan Lan Yingbao berdiri di samping Bing Xiaochen. Mu Yun menegakkan tubuh dan berkata dengan gemetar, "Ya, ayah mertua dan ibu mertua, kudengar kamu berkata bahwa hanya ada Putri Meng Yao." Bing Xiaochen mendengus, "Kami hanya memiliki satu anak perempuan, tetapi memiliki anak laki-laki tidak bertentangan dengan mengatakan kami hanya memiliki satu anak perempuan." Ketika Bing Yi mendengar ini, dia memandang Mu Yun dengan ekspresi setuju, dengan sedikit ketakutan dan kebencian. Itu bukan masalah besar, Lan Yingbao berkata pada saat ini, bajingan ini telah menyebabkan masalah dan masalah sejak dia masih muda. Sejak Laner mengalami kecelakaan, kami telah memenjarakannya di alam Phoenix dan tidak dapat mengambil langkah apapun. Biru Es, itu adalah nama Qin Meng Yao di masa lalu. Lan Yingbao memandang Mu Yun dan berkata lagi, sekarang kamu telah mencapai tahap awal kaisar, kamu telah menjadi Kaisar Yun. Bagaimana dengan masakanmu, nak? Saya tidak memintanya untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Sekarang anak ini 10 kali berada di surga dan merasa malu. Anda bisa melatihnya. Lan Yingbao selalu menentang Mu Yun, tapi sekarang, jika menyangkut putranya, dia membenci besi dan tidak menjadi baja. Dia tampaknya semakin membenci putranya. Ibu, aku tidak menginginkannya. Telapak tangan Bing Yi saat ini ditutupi dengan kristal es. Dia melepaskan udara dingin, menantang kabut putih, menutupi wajahnya dan buru-buru berkata, bagaimana kamu bisa memukuli saudara iparnya? Mu Yun gemetar dan berkata sambil tersenyum, aku benar-benar tidak bermaksud. Dia benar-benar tidak mendengar Qin Meng Yao menyebut saudaranya. Sekilas, dia menganggap Bing Yi sebagai pembohong kecil yang menipunya. Tapi siapa tahu, itu benar. Tenang saja lain kali. Lain kali, apakah kamu mau lain kali? Jangan pikirkan itu, Dang Yi, katanya.
Baiklah, pada saat ini, Bing Xiaochen memandang Mu Yun dan berkata, "Nak, kudengar kamu mendapat lebih dari 1 juta tetes sumber air. Kenapa? Apakah kamu di sini untuk mengirimiku beberapa?" Ini, Mu Yun merasa malu. Itu hilang. 300.000 tetes tersisa di kuil. Ambil 600.000 tetes dari Cloud Hall. Kamu keluarga mengirim 300.000 tetes. Dan Li Chenfeng dan Ming Yuexin. Tidak ada setetes pun yang tersisa padanya. Melihat Mu Yun terdiam, Bing Xiaochen bersenandung, "Setiap kali Anda mengalami kecelakaan, saya menanggung Kaisar Xuanhao. Baik bagi Anda untuk mendapatkan manfaat, tetapi saya tidak mengharapkan saya sama sekali. Bagaimana saya bisa memberitahu Huo Liu jika Anda melakukan ini? Saat ini, Huo Liu selalu bersama saya. Keluarga Phoenix kami hampir dicap sebagai pengembara." Mendengar ini, Mu Yun hanya tertawa. "Saya tidak dapat menahannya. Ibuku ingin berjalan 600.000 tetes sekaligus dan menguras tenaganya. Dan, Anda selalu mengatakan itu. Anda tidak benar. Jika saya masih menguasai wilayah tersebut, saya akan mempercayainya. Tapi sekarang, Kaisar Xuanhao berada di urutan ke-10 dalam daftar Changlan. Kamu bahkan belum masuk 100 besar. Kenapa kamu selalu menolaknya? Itu adalah orang yang diam-diam dikirim ayahku untuk menakuti Kaisar Xuanhao." Tentu saja, Mu Yun tidak bisa mengatakan ini. Tapi Bing Yi sekarang memiliki ekspresi aneh di wajahnya. "Ayah, bukankah kamu mengatakan bahwa setiap kali kamu bergerak, ada beberapa dewa dan kaisar kuno yang mengawasi Kaisar Xuanhao dalam kegelapan bersamamu?" Ketika itu keluar, Mu Yun mau tidak mau mengakui kejujuran saudara iparnya. Keluar, Bing Xiaochen meminumnya dan melambaikan telapak tangannya. Saat angin menderu, Bing Yi langsung membentur tembok. Seluruh orang itu jatuh ke tanah perlahan, dan wajahnya semakin jelek. Bing Xiaochen sangat marah. "Saat ini, kami tidak dapat berbicara lagi." Bing Xiaochen berkata, "Mengyao tertutup di lembah mata air es dalam keluarga. Bing Yi, bawa Mu Yun untuk menemukannya." "Oh ya, dia sudah tutup selama beberapa waktu. Kami tidak bisa melihatnya pada waktu biasa. Anda mungkin tidak bisa melihatnya." "Ya, Mu." Yun melengkungkan tangannya dan ingin pergi. Lan Yingbao berkata pada saat itu, "Di mana debunya, Mu Yun?" Qin Chen dirawat oleh Lan Yingbao sampai Lu Qingfeng membawa Qin Chen menjauh dari perbatasan Phoenix dan pergi ke reruntuhan medan perang kuno untuk berlatih. "Sudah bertahun-tahun yang lalu, cucu saya tidak pernah meninggalkan saya selama ini. Ibu mertua, jangan khawatir." Kakak laki-lakiku Lu Qingfeng mengajak Chener untuk berlatih. Tubuh pedangnya 10 kali ditempa dan mungkin memasuki level kendo. Di dunia, tidak ada yang bisa mengungguli dia dalam ilmu anggar. Chener akan menjadi pendekar pedang yang kuat di masa depan dengan kultivasinya. Petik 2. Mungkin itu omong kosong Mu Yun ketika dia melangkah ke kendo. Dia hanya ingin memuji saudara bela diri tertua. Lan Yingbao segera berkata, "Saya tahu Chener itu juga memiliki takdirmu. 2 generasi dari 9 putra surgawi hidup berdampingan. Ini bukan pertanda baik. Ibumu, kakak laki-lakimu, dan Mengyao semuanya memiliki hati yang membunuh terhadap Chener. Tapi ku beritahu, jika Chener meninggal, aku tidak akan pernah selesai denganmu." Mendengar ini, Mu Yun berkata dengan serius, "Chener adalah putra tertua Mu Yun dan cucu tertua dari penggembala. Bahkan jika aku sendiri yang mati, aku tidak akan membiarkan dia mati. Ingat apa yang kamu katakan." Mu Yun mengangguk dan berbalik. Bing Xiaochen berkata pada saat itu, "Baiklah, mengapa kamu mengatakan ini padanya? Aku bisa, tidak tahan debu." Hidung Lan Yingbao masam dan bersenandung, "Chen sangat pintar." Bing Xiaochen berkata, "Itu juga benih dari gembala tua. Apa yang kamu ingat? Mu Qingyu ingin cucu-cucunya hidup lebih dari kamu. Itulah yang harus dikhawatirkan oleh Mu Qingyu. Dengan waktu ini, lebih baik membiarkan putramu menikah dan memiliki anak." Begitu Lan Yingbao mendengar ini, dia segera memarahi, "Bing Xiaochen, apakah kamu memberitahuku ini sekarang? Sudah berapa kali ku bilang padamu untuk lebih kejam terhadap bajingan Bing Yi? Ada baiknya kau membantunya berlindung kemana-mana. Sekarang hanya 10 kali. Lihatlah Mu Qingyu, dia sudah lama berada di alam Tuhan. Apa yang kamu lakukan pada putranya? Lemparkan ke dunia kecil dan praktikkan dengan baik. Sekarang adalah masa-masa awal Kaisar. Lihatlah Bing Yi." Mu Yun telah berbelok dan kembali berlatih.
Dia tidak sebaik dia. Yang lain, berbicara tentang ini, kotak obrolan Lan Yingbao terbuka dan tidak bisa berhenti sama sekali. Akhirnya, debu es yang menderu-deru merupakan pengakuan yang mengecewakan. Di sisi lain, Bing Yi memimpin Mu Yun untuk maju dalam keluarga Bing Huang. Sepanjang jalan, Bing Yi bersembunyi dari Mu Yun karena takut dipukuli lagi. Bagaimana kabarmu? Bagaimana dengan apa? Bing Yi melirik Mu Yun. Apakah masih sakit? Apa yang kamu katakan? Bing Yi tidak setuju, Anda adalah kaisar pertama. Anda membunuh Kaisar Xuan dan Kaisar Teng Fei. Apakah Anda memiliki kekuatan tempur tertinggi kaisar? Anda memukul saya 10 kali untuk menyegel surga. Apakah menurut Anda itu menyakitkan? Mu Yun sedikit malu. Dia mengeluarkan beberapa botol dan kaleng dan berkata, pil-pil ini adalah yang terbaik. Ini dia, lihat mana yang berhasil. Mata Bing Yi berbinar saat melihat botol pil. Itu hebat. Mu Yun merampok alam surga ke-8 dan ke-5. Dia pasti punya banyak pil ajaib. Itu adalah gerbang Seng Xuan Kaisar Xuan, Sekte Dewa Terbang Kaisar Teng Fei. Baiklah, melihat pil di dalam botol, Bing Yi berkata dengan enggan, aku memaafkanmu. Siapa yang menjadikanmu suami saudara perempuanku dan ayah keponakanku? Hah, kedengarannya aneh. Di sela-sela kata-kata mereka, mereka sampai pada gunung es. Saat ini, ketika Bing Yi tiba, terdengar suara pecah di udara di sekitarnya. Hanya selusin orang tua berkebangsaan. Bing Huang muncul di hadapan mereka seperti hantu dan menghentikan mereka. Melihat pemandangan ini, wajah Bing Yi menjadi tidak wajar saya terlihat seperti ini. Tetapi semakin sedikit orang yang saya lihat, semakin baik. Pada saat ini, lelaki tua pertama, dengan rambut putih dan momentum yang tebal dan kuno, melihat Bing Yi dan membungkukkan tangannya dan berkata, anak kedua, ada apa? Mendengar hal tersebut, Bing Yi merasa sedih. Ini benar-benar asam. Sebelum saudara perempuannya kembali, keluarga memanggilnya sebagai kepala keluarga muda. Setelah saudara perempuan saya kembali, ayah saya pergi. Adikku menjadi penjabat kepala keluarga, dan dia menjadi anak kedua. Tidak adil. Namun, setelah menemukan adiknya membicarakan keinginannya, Bing Yi dipukuli beberapa kali. Ketidaknyamanan Bing Yi hilang. Kalajengking tua, bukakan pintunya untukku dan aku akan masuk dan melihat. Tidak. Kalajengking tua adalah jalur kereta gantung yang kering dan segar saat ini. Hah, mustahil. Bing Yi tercengang. Kalajengking tua itu kemudian berkata, sang patriark mempunyai perintah. 12 dari kita akan menjaga lembah mata air es. Kecuali sang patriark dan istrinya datang, tidak ada yang bisa melepaskan ikatan yang tertutup dan mengganggu praktik sang patriark muda. Bing Yi marah saat mendengar ini. Saya adalah patriark muda, saya adalah patriark muda. Scorpio selalu menolak. Bing Yi ingin bertarung, tapi dia tidak bisa bertarung sama sekali. Kalajengking tua, aku tidak akan masuk. Bing Yi berkata dengan serius, itu Kaisar Awan. Kakak iparku ingin masuk menemui adikku. Kamu juga ingin menghentikannya. Mendengar ini, Kalajengking selalu menatap Mu Yun. Nafasnya sangat kuat. Scorpio selalu tahu bahwa dirinya bukanlah lawan sama sekali. Tuan Yun. Saya hanya ingin melihat bagaimana Yao Er berlatih. Saya tidak akan mengganggunya. Kalajengking tua kemudian melirik ke beberapa orang di sisinya, mengangguk dan berkata, oke. 12 warga lanjut usia berdiri di depan gunung dan bersama-sama membuka larangan tersebut. Cahaya kristal es melintas, diikuti oleh sebuah portal. Saat pintu terbuka perlahan, angin dingin bertiup kencang. Mu Yun dan Bing Yi masuk bersama. Kalajengking tua dan yang lainnya berjaga di luar larangan, melihat sekeliling dan berhati-hati. Setelah memasuki lembah, Bing Yi melihat sekeliling dan berkata, lembah mata air es ini juga merupakan area terlarang keluarga Phoenix kami. Biasanya digunakan untuk menghukum anak-anak yang melakukan kesalahan. Mereka datang ke sini untuk dipenjara dan disiksa. Siapa tahu bahwa adikku suka berlatih di sini. Di dalamnya, napas dingin yang menggigit semakin kuat. Keduanya terus masuk lebih dalam dan bertahap, dengan puncak es di depan. Sekilas, mereka bangkit dari tanah dan bergegas ke langit. Bing Yi membawa Mu Yun ke kedalaman sampai ada puncak yang terhubung di depannya, menguraikan sebuah lembah. Tepat pada saat ini, di depan lembah, ada sosok Phoenix biru samar mengambang, mengendalikan pintu masuk dan keluar. Kakak iparku datang menemuimu. Bing Yi berteriak keras. Tidak lama kemudian, sosok Phoenix perlahan membuka matanya dan berkata dengan suara dingin, masuk.
Bing Yi tersenyum dan menatap Mu Yun. Mereka melangkah keluar dan menuju lembah. Sosok Mu Yun berjalan ke lembah selangkah demi selangkah. Namun saat itu, terjadi ledakan. Pipi Bing Yi yang bengkak langsung menyentuh penghalang tak terlihat di depannya, dan langsung memakan rasa sakit dan meratap. Mu Yun berhenti dan menatap Bing Yi, sedikit terkejut. Masuk, kata Mu Yun. Aku, telapak tangan Bing Yi teracung dan bagian depannya kosong, namun ada larangan untuk menghentikannya. Yah, Mu Yun melihat ke lembah dan kemudian Bing Yi. Wajah Bing Yi jelek. Ini, karena kakak perempuannya mengasingkan diri. Aku pergi dulu. Dengan itu, Bing Yi berbalik dan pergi. Saat ini, Mu Yun memasuki lembah. Bing Yi berjalan keluar lembah, melihat kalajengking tua dan segera ingin menghindarinya. Kalajengking tua itu maju ke depan dan berkata sambil tersenyum, "Anak kedua, ada apa?" Aku di sini untuk mengirim Mu Yun. Dia ada di dalam. Apa yang aku lakukan di sana? Aku masih menonton. Tentu saja aku keluar." Bing Yi berkata dengan benar. Kalajengking tua itu tertawa dan berkata, "Saya khawatir Bapak bangsa muda tidak mengizinkan Anda masuk sama sekali." Omong kosong. Bing Yi mengumpat dan pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Pada saat ini, Mu Yun berjalan ke lembah seolah-olah dia telah memasuki dunia kristal es. Di bagian mata, terdapat pahatan es di kedua sisi jalan yang dilapisi es dan batu. Patung es itu tampak hidup, seolah ada ritme tertentu di matanya. Mu Yun berjalan di sepanjang jalan beraspal batu es. Di ujung jalan, ada sebuah istana es setinggi 100 kaki, berdiri dengan gagah. Selangkah demi selangkah, saya sampai di istana es, membuka gerbang dan memasukinya. Aula utama kosong dan terang, dan lapisan es ditempatkan di tengahnya. Di tempat tidur, Qin Mengyao mengenakan gaun putih panjang, seperti orang suci, dengan temperamen lembah dan anggrek yang kosong, sombong dan acuh tak acuh, dan duduk melingkar. Mu Yun maju selangkah demi selangkah. Semakin dekat dia dengan Qin Mengyao, semakin dia merasa bahwa udara dingin di tubuh Qin Mengyao seperti besi dingin 10.000 tahun. "Mengyao," Mu Yun berkata dengan suara, "Kamu." "Aku baik-baik saja." Mata Qin Mengyao perlahan terbuka saat ini, dan wajahnya yang indah menambahkan sedikit fleksibilitas. "Duduk." Qin Mengyao melambai. Mu Yun duduk di samping Qin Mengyao. Dia hanya merasa bahwa udara dingin memiliki kekuatan penekan yang kuat pada kaisarnya. "Apakah kamu sudah mencapai kaisar? Kamu berada di masa awal kaisar. Bagaimana aku bisa tetap berada di alam kuasi kaisar?" Qin Mengyao tersenyum, menawan dan mengharukan, dan berkata, "Apakah dua jalan dominan itu kental?" "Ya." Qin Mengyao dengan lembut menjulurkan tangan gioknya dan memegang telapak tangan Mu Yun. Jejak kehangatan datang. Setelah beberapa saat, Qin Mengyao hanya berkata, "Lapangan itu mandiri. Nasibmu masih dipengaruhi oleh takdir Kaisar ke-9, jadi kamu tidak bisa memainkannya sepenuhnya." "Kamu tahu." Mu Yun penasaran sejenak. Ini aneh. Nasibnya terkait dengan nasib Kaisar ke-9. Masalah ini, Lu Qingfeng tahu dan Qin Mengyao tahu. Apakah dia orang terakhir yang mengetahuinya? Qin Mengyao berkata, "Saya bertemu Kaisar Qing dan dia memberi tahu saya." "Ibuku," Mu Yun berkata dengan enggan, "menurutku orang tuaku sangat menarik. Aku tidak pernah berbicara langsung denganku tentang urusanku dan berbicara denganmu. Mereka punya pertimbangannya sendiri." Qin Mengyao berkata lagi, "Mu Yun, kamu harus menemukan cara untuk melepaskan takdir Kaisar 9 kehidupan sesegera mungkin, sehingga bakatmu dapat memaksimalkan peningkatan dirimu. Karena Li Changlan telah membuat takdir Kaisar 9 kehidupan. Dari Kaisar Chang ke Kaisar Kuning dan kemudian ke Ye Xiaoyao, sudah cukup untuk melihat bahwa nasib 9 putra surgawi tidak baik." Petik 2. Li Changlan mendirikan sebuah biro, dan dewa-dewa lain merusak biro tersebut, dan 9 kaisar kehidupan adalah satu yang mati. Qin Mengyao kemudian berkata, "Mungkin kali ini kamu tidak akan mati, tetapi jika kamu menjadi pion orang lain, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Apakah kamu tidak akan mati kali ini?" Mu Yun berkata dengan rasa ingin tahu, "Apa maksudnya?" Qin Mengyao segera berkata, "Saya mendengar dari Kaisar Qing bahwa Li Changlan dan Mu Fudu telah bertarung selama bertahun-tahun. Di belakang Kaisar Ming, seharusnya Mu Fudu. Di belakang ayahmu, saya tidak tahu siapa itu. Kaisar Qing tidak mengatakannya, saya tidak tahu siapa itu. Bukankah ayahku sudah memberitahu ibuku tentang hal itu? 3 kali pertama, Li Changlan yang kalah,
dan 3 pangeran 9 kehidupan meninggal, tapi kali ini, mungkin Li Changlan tidak akan kalah. Mu Yun kemudian berkata, karena Dewa Surga, Batu Surga, telah hidup kembali. Bukan hanya dia, Qin Mengyao kemudian berkata, langit adalah sebuah misteri, bumi adalah Sun, kehidupan adalah jurang maut, dan keempat dewa semuanya dibudidayakan oleh Li Changlan. Kembali ke satu abadi, Guiyi adalah salah satu dari 18 dewa, dan Mu Yun juga mengetahuinya dari Li Changlan, tapi di mana Guiyi sekarang dan apa timnya? Selain mereka berlima, Lin Tianyuan, Kaisar Dewa Mati Tianyuan, Kaisar Dewa Changming dan Kaisar Dewa Xuanyuan, dan Kaisar Dewa paling misterius, ketiga orang ini. Aku tidak tahu apakah mereka ada di dunia Changlan, atau di dunia lain. Di dunia yang hancur, Kaisar Xuanyuan seharusnya berada di dunia Changlan. Saya mendengar apa yang dikatakan Kaisar Xuanhao. Qin Mengyao kemudian berkata, itu adalah Kaisar Dewa Changming dan Kaisar Dewa Misterius. Bagaimana dengan dewa kuno lainnya? Apakah kendaraan hias Twilight membantai mereka? Qin Mengyao kemudian berkata, Mu Futu, Yusura, Gu Potuo, Gu Beichen dan hari-hari tanpa anjing semuanya hidup, dan dikatakan ada beberapa jejak. Adapun Ye Liuli, Shen Xuanling dan Yun Mingzhao, tidak ada kabar. Mendengar kata-kata ini, Mu Yun juga mengangkat alisnya. Para dewa kuno terlalu kuat. Adapun seberapa kuatnya, dia tidak yakin. Namun kini tampaknya apa yang disebut dunia kekacauan benar-benar akan datang. Qin Mengyao kemudian berkata, saya tahu banyak hal dari ayah dan ibumu. Kita tidak bisa mengetahui lebih banyak tanpa keluar dari perubahan. Si Fang Tianmen, ketika Anda adalah generasi keempat dari 9 kaisar kehidupan, bahkan jika Anda tidak membukanya, Tianmen akan terbuka secara otomatis. Setelah 4 gerbang surgawi dibuka, dunia langit dan bumi akan menjadi satu dan tak terbendung. Pada saat itu, dunia Changlan hanyalah bagian dari dunia langit dan bumi. Karakter kuno yang tak terhitung jumlahnya takut untuk muncul. Petik 2. Yah, aku mengerti. Mu Yun berkata lagi, saat ini, musuhku masih keluarga kaisar untuk saat ini. Adapun permainan antara dewa dan kaisar, aku khawatir ayahku tidak memiliki inisiatif, dan tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Setidaknya, Li Changlan tidak akan rela membiarkanku mati. Karena dia tidak ingin aku mati, jika orang-orang di Mufutu itu membunuhku, aku khawatir Kaisar Ilahi akan melindungiku. Saran Mu Yun tersenyum dan berkata, dulu saya berpikir bahwa hidup saya ditanggung oleh orang lain. Belakangan, saya mengetahui bahwa ayah saya merencanakan banyak hal untuk melindungi keselamatan saya, tetapi hati saya selalu merasa tidak nyaman. Sekarang, aku khawatir hal itu akan terjadi, dan ayahku tidak dapat melindungiku. Dalam menghadapi situasi seperti itu, Mu Yun tidak takut. Tidak nyaman digunakan sebagai bidak catur. Namun jika tidak ingin dijadikan pion, Anda harus menumbangkan semuanya. Mu Yun kemudian berkata, sebelum saya datang, saya melihat Kaisar Xuanhao. Saya punya rencana di hati saya sepanjang jalan. Hanya saja aku membutuhkan bantuanmu, serta bantuan kakak laki-laki dan bahkan Xie Qing. Qin Mengyao segera berkata, katakan. Saya telah ditutup selama bertahun-tahun hanya untuk melemahkan perhatian orang lain. Sekarang, saya bisa bermain catur rahasia. Bagaimana keadaannya sekarang? Qin Mengyao berkata dengan lemah, mendiang Kaisar. Mendengar ini, Mu Yun menatap menantu perempuannya dan tampak terkejut. Kenapa kamu begitu cepat? Mu Yun tidak bisa menahannya. Diam-diam, Qin Mengyao tiba di tahap selanjutnya dari Kaisar. Qin Mengyao tersenyum dan berkata, jika Anda menunggu, tidak masalah untuk mencapai puncak Kaisar. Mu Yun memiliki ekspresi terdiam di wajahnya. Menantu perempuan itu terlalu kuat, yang juga merupakan tekanan besar. Sangat baik, Mu Yun kemudian tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan memberitahumu rencanaku. Mereka tinggal di lembah Bingkuan selama beberapa hari sebelum Mu Yun pergi. Melihat Kalajengking tua dan yang lainnya, Mu Yun bertanya dengan santai, di mana Bing Yi? Saya, ketika kata-kata Mu Yun jatuh, sesosok tubuh muncul di depan Mu Yun. Itu Bing Yi. Bengkak di wajah sudah hilang. Bing Yi memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, kakak ipar, apakah kamu sudah selesai berbicara? Melihat Mu Yun, Bing Yi memiliki senyuman yang bisa dimengerti pria. Mu Yun tersenyum dan berkata, aku siap untuk kembali, Bing Yi, ikut aku. Dengan baik, adikmu berkata, biarkan kamu mengikutiku dan berlatih.
Aku tidak pergi. Bing Yi langsung menolak. Itu bukan terserah kamu. Yi Yun langsung menyebutkannya. Tolong beritahu kepala Bing Xiaochen dan Nyonya Lan Yingbao. Bing Yi, saya akan mengambilnya dan berolahraga dengan baik. Suara Mu Yun terdengar hingga akhirnya menghilang. Setelah meninggalkan dunia Phoenix, Mu Yun membawa Bing Yi dan meninggalkan dunia surga kedua untuk kembali ke dunia surga ke-9. Surga ke-9, Aula Awan. Aula Cloud hari ini, semuanya berjalan seperti biasa. Dengan 600.000 tetes air, dapat dikatakan ia mulai mengumpulkan kekuatan dengan berani. Setelah Mu Yun tiba di Aula Awan, dia memberikan Bing Yi kepada Chiling Yue dan Xuan Yuanke dan mengirimkan beberapa tugas kepada Bing Yi. Anak laki-laki itu sangat licin. Qin Mengyao juga mengatakan bahwa di masa depan, denyut nadi Bing Huang harus diserahkan kepada Bing Yi. Dia perlu diasah. Bu, Mu Yun tentu saja mendengarkan. Mu Yun, yang tiba di Cloud Hall, baru saja bertanya tentang situasi Cloud Hall saat ini. Kemudian setiap hari, dia menjadi ayah yang baik bersama Mu Yudan, Mu Yuyan, Mu Xuanfeng, Mu Xuanchen, Mu Tianyan dan Mu Zixuan. Aula Awan, Shen Fu, keluarga Daun, dan alam surgawi lainnya, nampaknya selama periode waktu ini, mereka sunyi. Perasaan ini tidak memberikan rasa damai yang lebih besar kepada orang-orang, tetapi memberikan postur hujan gunung dan angin di seluruh bangunan. Pada hari ini, Mu Yun berada di gunung di belakang Aula Awan. Mu Xuanfeng dan Mu Xuanchen memurnikan pil, Mu Yudan bermain catur dengan Mu Yuyan, dan Mu Tianyan berlatih pedang. Mu Yun mengajari putri bungsunya Mu Zixuan untuk melatih keterampilan susunan. Xuan, yang paling penting dan inti dari larik bukanlah diagram larik atau metode menghubungkan pola larik, tetapi inti dari pola larik. Susunan itu seperti sebuah rumah. Apa yang paling penting? Batu bata. Tanpa batu bata dan ubin yang bagus, betapapun stabilnya strukturnya, tidak ada gunanya. Mu Yun memeluk Mu Zixuan dan membicarakannya dengan hati-hati. Dari waktu ke waktu, dia mengumpulkan pola susunan Tao dan menunjuk ke Mu Zixuan. Di lembah, beberapa anak lain juga mengerjakan urusannya masing-masing. Pada saat ini, Mu Zixuan memegang leher Mu Yun dan berkata, "Ayah," kata ibu, "kamu sangat berbahaya. Apakah kamu ingin aku berlatih dengan baik? Apakah kamu akan dibunuh?" Mu Zixuan tiba-tiba bertanya, yang membuat Mu Yun tercengang. "Tidak," sambil menggosok kepala putrinya, Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Ayah akan selalu hidup dan membunuh semua orang yang ingin membunuh ayah." 4835. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Mata Mu Zixuan berbinar dan dia berkata, "Apakah itu benar?" Tentu saja. Mu Zixuan mencubit pipi Mu Yun dengan sepasang tangan kecil, dengan penuh kasih sayang mengusap wajahnya ke ujung hidung Mu Yun, dan berkata sambil tersenyum, "Ayah itu ingin ikut." "Oke." Mu Yun memeluk putrinya. Di antara ketiga putrinya, Mu Yudan terlihat seperti kakak perempuan, sedangkan Mu Yuyan lembut dan menyenangkan. Mu Zixuan adalah yang terkecil, tapi dia memiliki beberapa kesamaan dengan Bi Qingyu. Di hari-hari biasa, dia lebih sedikit berbicara, tetapi ayah dan putrinya sendirian, tetapi Mu Zixuan lebih banyak berbicara. Dan setiap kalimatnya begitu intim, yang membuat hati Mu Yun meleleh. Di luar lembah, saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. "Kakak ipar, ini aku." Bing Yi muncul saat ini. Mu Yun melambaikan telapak tangannya dan sebuah pintu muncul dalam formasi di luar lembah. Bing Yi datang sambil tersenyum. "Kakak ipar, beritanya datang dari surga pertama," kata Mu Yun, mengambil sepotong sisik naga dari Bing Yi dan memegangnya langsung di tangannya. Dalam benaknya, Xie Qing muncul. "Gembala tua, sudah selesai." Xie Qing berkata sambil tersenyum, "Sekarang 3 ras naga Taixuming, naga Zhou Yuyin, dan naga iblis darah hanya bisa mengecil dan tidak bisa memprovokasi Lao Su. 5 keluarga naga api penyucian, naga hantu jurang, naga Tai Guyan, naga tulang Taichu, dan naga pengguncang laut berada di bawah komandoku. Lao Su-mu cukup benar, dan pemimpin klan Long Baiyu patuh. Klan naga Zhen Haisen dan Tai Guyan Long, yang memiliki hubungan baik dengan klan Ye, juga bekerja sama dengan baik. 5 klan naga sekarang seperti model." Mendengar kata-kata ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Oke. Apa sih yang kamu lakukan?" Xie Qing berkata dengan rasa ingin tahu, "Beritahu aku dulu." "Jangan khawatir."
Mu Yun berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kamu akan tahu apa yang ingin kamu lakukan. Xie Qing menghilang. Mu Yun kemudian mengangkat Mu Zixuan, tersenyum dan berkata, Zixuan patuh, dan ayah pergi keluar untuk berbisnis. Turunkan Mu Zixuan dan Mu Yun siap pergi. Namun, Mu Zixuan memegang pakaian Mu Yun dan menatap ayahnya. Ada apa, Suan-Suan? Ayah, hati-hati. Mu Yun mengusap kepala Mu Zixuan dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, ini saatnya mereka berhati-hati. Bing Yi, ayo pergi. Ya, Bing Yi pergi bersama Mu Yun. Di lembah, beberapa anak menyaksikan Mu Yun pergi. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat membantu ayah mereka, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah tidak menimbulkan masalah dan masalah. Kakak ipar, kita akan pergi kemana? Bing Yi berkata dengan penuh semangat. Dia telah dibawa ke Aula Awan oleh Mu Yun selama 20 tahun. Dalam 20 tahun terakhir, dia sibuk di Cloud Hall setiap hari. Orang-orang hampir bodoh. Mu Yun tertawa dan berkata, apakah kamu tercekik? Aku akan mengajakmu jalan-jalan. Benar-benar, tentu saja, kata Mu Yun, sosoknya melayang ke udara dan berkata langsung, semua orang di Cloud Hall mendengarkan perintah dan menunggu kabarku. Sepatah kata jatuh, dan Mu Yun menghilang. Bing Yi melihat Mu Yun pergi dan buru-buru mengikutinya. Saat ini, dua sosok menghilang di antara awan luas. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Dalam pusaran, dua sosok muncul di benua yang luas. Melihat sekeliling dunia, Bing Yi berkata dengan tatapan aneh, saudara ipar, di mana ini? Keluar dan bawa kamu. Jangan tanya di mana, ikuti saja aku. Ya, Bing Yi berkata sambil tertawa, jangan khawatir, kakak ipar. Kakakku memiliki mulut yang paling ketat. Tuhan mengetahuinya, kamu mengetahuinya, aku mengetahuinya, dan saudara perempuanku tidak akan pernah mengetahuinya. Oke, dengan itu, Mu Yun membawa Bing Yi melintasi benua dan menuju ke depan. Setelah ribuan mil, sebuah kota muncul di depan. Pembangunan kota ini sangat mewah dan megah dari kejauhan. Kota-kota ini jarang terlihat bahkan di dunia Changlan. Tapi Mu Yun tidak berhenti. Sebaliknya, dia membawa Bing Yi melintasi kota dan terus bergerak maju. Bing Yi berkata dengan rasa ingin tahu, kakak ipar, bukankah kamu pergi ke sini dengan alami dan tidak terkendali? Menurutku kota ini sudah cukup. Mu Yun hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Rasa penasaran Bing Yi tiba-tiba meningkat. Jadi, kakak iparku akan membawa dirinya ke surga di bumi. Selama bertahun-tahun, Bing Yi telah berada di Aula Awan, tetapi dia telah melihat beberapa keindahan lain dari Mu Yun berulang kali. Meng Zimo, Miao Xianyu, Xiao Yuner, kamu Sueki, Bi Qingyu. Adik iparku sangat beruntung. Tak satu pun dari wanita ini yang lebih buruk dari saudara perempuannya. Inilah yang diimpikan oleh pria di seluruh dunia. Berpikir bahwa dia telah sibuk di Cloud Hall selama bertahun-tahun, saudara iparnya juga tahu bagaimana memberi penghargaan pada dirinya sendiri. Bing Yi juga menganggap kakak iparnya tidak buruk. Alangkah baiknya jika ayah saya juga orang yang kuat di alam Tuhan. Bukankah dia Bing Yi bisa tidur di seluruh dunia? Pada saat ini, Mu Yun datang ke gunung yang menjulang tinggi bersama Bing Yi. Berjarak ratusan mil, Anda bisa merasakan semangat pegunungan. Sosok Mu Yun jatuh dan membawa Bing Yi ke pegunungan. Kakak ipar, di pegunungan. Ya, Mu Yun berkata sambil tersenyum, jangan meremehkan di sini. Ini adalah seluruh dunia Changlan, dan salah satu dari sedikit tempat suci yang tiada taranya. Benar-benar, mata Bing Yi bersinar. Tentu saja, Bing Yi tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka berjalan sampai ke kedalaman, dan perlahan-lahan sampai di dua gunung yang menjulang tinggi. Dua gunung tinggi, setinggi 10.000 kaki, menjulang dari tanah dan sungguh menakjubkan. Di antara pegunungan, sebuah koridor panjang didirikan. Di koridor, ada ratusan orang berdiri di hutan, satu persatu kuat dan berkuasa, menjaga gerbang gunung. Sayang, sangat mendominasi. Bing Yi langsung terkejut dan berkata, kakak ipar, apakah kamu yakin itu ada di sini? Ya, Mu Yun berkata dengan serius, semakin banyak pertempuran ini, itu menunjukkan bahwa tempat ini sangat penting. Panggil pintunya. Bing Yi melirik ke arah gerbang gunung yang menjulang tinggi dan sangat terkejut. Kapan Anda begitu memperhatikan mencari bunga dan pohon willow? Namun meski begitu, dia tetap penasaran dan terus maju. Di depan gerbang gunung, pada saat pendakian,
mata Tao menyapu barisan besar. Pada saat yang sama, roh tajam muncul di dalam dan di luar barisan besar, dan angin terdengar samar. Buka pintunya. Bing Yi berdiri di depan gerbang gunung dan langsung berteriak, "Aku datang." "Jangan cepat buka pintunya." Mendengar ini, semua murid penjaga gunung tampak kedinginan. Seorang seniman bela diri memandang Bing Yi dengan takjub dan segera memerintahkan seseorang untuk melapor. Tidak lama setelah itu, beberapa ahli penyegel surga datang satu demi satu, berdiri di depan gerbang gunung dan memandang Bing Yi. Lancang, seorang pria parubaya yang memimpin, mengenakan baju besi dan diukir dengan teks kuno di bahunya, berteriak, "Apakah kamu ingin mati?" Mencari kematian, Bing Yi langsung senang. "Saya di sini bukan untuk mati, Tuan. Saya di sini untuk bersenang-senang." "Cepatlah." Bing Yi tersenyum dan berkata, "Paman saya adalah Bing Yi, putra Bing Xiaochen, kepala keluarga Bing Huang. Kakak perempuan saya adalah Qin Mengyao dan saudara ipar saya adalah Mu Yun. Hari ini, saudara ipar saya membawakanku kepadamu. Kamu alami dan tidak terkendali di sini. Buka pintunya dengan cepat." Begitu dia mengatakan ini, pria terkemuka itu tampak aneh, menatap Bing Yi dan berkata, "Apakah kamu tahu di mana ini?"